ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan waktu untuk berkumpul lagi di tempat ini, yang dimana tempat ini selalu menjadi tempat ibadah kita, baik itu ibadah langsung kepada Allah maupun dalam bentuk ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia, yaitu silaturahmi. Pada kali ini kita memanfaatkan tempat ini untuk satu kegiatan ibadah yang luar biasa. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Agar tidak memakan waktu yang lebih banyak mungkin, pada kali ini kajian tentang takdir Al-Masih dan kota Yerusalem yang akan disampaikan oleh Ustaz Novel Mayniusian. Kepada Ustaz, waktu yang selapang-lapangnya kami persilakan. Cek, bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para hadirin ikhwatu iman, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehat yang mudah digunakan untuk ibadah di Masjid Al-Ka'afah yang kita cinta ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menjadi salah satu di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah, terutama atas akal pikiran yang diberikan kita gunakan untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon izin tema yang akan dibahas, karena ini satu kali pertemuan banyak, jadi tema ini dibahas insya Allah ringkas gitu ya, seringkas mungkin. Ini panjang ya, tapi ini permintaan dari panitia, insya Allah dibahas seringkas mungkin lah ya. Yang pertama, Bapak Ibu, fenomena kita di zaman sekarang ini, bahwa negara Zionis Israel yang sekarang sedang menunggu-nunggu sedang menunggu-nunggu pemimpin yang mereka sebut sebagai Mesiah ya, atau bahasa Ibraninya Mesiha, dalam bahasa Arab Al-Masih gitu Pak, Al-Masih. Nah, ketika kita nanti belajar tentang Al-Masihud Dajjal, intinya Al-Masihud Dajjal itu artinya Al-Masih yang palsu itu Pak. Banyak orang yang salah belajar, salah fokus kalau membahas Al-Masihud Dajjal. Kenapa malah fokus ke kata Dajjalnya? Dan Dajjal itu artinya palsu, uang palsu misalnya. Nanti ada fitnah uang palsu. Hayo we nganu dibahas teh palsu nah gitu Pak. Gitu aya nu palsu ka dieu, mungkin nu palsu bakal kieu, nu palsu bakal kitu. Tapi jenisna naon nu palsu teh dibahas gitu. Kan judulnya kayak Al-Masihu Ad-Dajjalu, Al-Masih yang palsu. Berarti Bapak Ibu harus belajar apa itu Al-Masih gitu itu teh. Karena mengenali sesuatu yang palsu ya, itu membutuhkan ilmu yang asli gitu Pak. Bapak Ibu bisa mengenali uang palsu gitu ya. Kenapa bisa menyebut uang palsu? Karena tahu yang asli kan gitu Pak. Tanu aslina justru tara dikaji
Padahal untuk memahami Al-Masihud Dajjal kita perlu ilmu tentang Al-Masih yang asli. Nah, jadi banyak orang bahas itu langsung Dajjal, Dajjal, Dajjal. Kan ini kalau dalam gramatika bahasa Arab sifat mausufnya hayo sifatna nu dibahas teh, ari mausufna teh dibahas. Karena itu Quran sudah memberikan jawaban. Kalau mau memahami Al-Masih palsu, maka pelajari Al-Masih yang asli. Di Quran ada Al-Masih? Ada. Quran menyebut Al-Masih itu siapa? Isa Al-Masih kan ya? Kenapa di Quran ada kisah tentang Isa Al-Masih? Banyak hikmahnya. Salah satu di antaranya supaya Bapak Ibu bisa kenal bagaimana konsep Al-Masih yang asli, sehingga tidak akan tertipu ketika nanti muncul Al-Masih yang palsu gitu. Makanya ada jamaah yang bertanya, Ustadz, kenapa Al-Masihud Dajjal tidak ada di dalam Quran? Terusnya, kan itu fitnahnya bahaya sekali. Sampai kita tiap sholat ketika duduk tahiyat kita berdoa kepada Allah dari fitnah mas'al wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu tiap sholat Pak dibacanya, meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Berarti kan bahaya sekali ya. Sampai umat Islam miliaran orang disuruh berdoa itu setiap sholat. Lalu kenapa di Quran tidak ada? Atau cenah terangkan di Quran itu supaya kita bisa tahu Al-Masihud Dajjal itu. Nah, itu pemikiran yang kurang tepat. Karena Al-Masihud Dajjal itu Al-Masih yang palsu. Jangan cari yang palsu di Quran, Pak. Quran itu mengajarkan semua ilmu-ilmu yang asli. Makanya kalau mau belajar dari Quran, belajar Al-Masih yang asli. Karena dengan belajar Al-Masih yang asli itu cukup bagi Bapak Ibu untuk bisa mengidentifikasi yang palsu nanti. Bisa dipahami ya? Janten kunaon di Quran teu aya informasi tentang Dajjal. Margi Dajjal mah Al-Masih palsu. Di Quran mah tos disayogikeun ilmu tentang Al-Masih anu asli. Margi upami Bapak Ibu belajar tentang Al-Masih nu asli tos cekap gitu. Tos cekap nya moal katipu kuno palsu. Pak Bu. Nah, makanya kita mulai dulu dari awal gitu. Banyak manusia diciptakan tah hoyong paham Al-Masih mah ti dieu heula Pak. Teu nya. Nalika Nabi Adam diciptakan oleh Allah mendiami bumi, itu tugasnya adalah sebagai khalifah. Ti dinya heula belajar Al-Masih mah. Khalifah itu apa? Nah, kita karena khalifah heulanya punya. Khalifah di sini tolong dibedakan, bukan Khalifah Abu Bakar, bukan itu. Bukan Khalifah Umar, bukan. Khalifah Utsman, Khalifah Ali sanes. Khalifah Abu Bakar mah para ulama menyebut itu Khalifatu Rasulillah gitu. Khalifahna Rasul eta mah. Tapi tujuan diciptakannya manusia ini Khalifatullah ya mah. Gitu Paknya, Bu. Bapak Ibu ini semuanya adalah Khalifatullah. Apa artinya? Perwakilan Allah gitu di bumi. Makanya semua kehendak Allah kita laksanakan. Karena kita perwakilan Allah. Perhatikan Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang agung 99. Sok perhatikan sadaya apa? Asmaul Husna
Semuanya diajarkan kepada manusia. Allah Maha hidup, kita pun melestarikan kehidupannya. Allah Maha berilmu, kita pun harus menuntut ilmu. Allah Maha berdiri sendiri, kita pun harus mandiri. Allah Maha melihat, mendengar, kita pun juga dituntut seperti itu. Allah Maha mengampuni, kita pun harus memaaf. Allah Maha memberi rezeki, kita pun harus memberikan, gitunya. Semua Asmaul Husna itu diajarkan. Kenapa diajarkan? Karena kita khalifatullah, perwakilan Allah di bumi gitu. Yang pertama mengemban tugas itu Nabi Adam. Jauh sebelum Adam diciptakan, Allah sudah umumkan kepada malaikat, tugasnya adalah khalifah. Ini kan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, waktu itu Nabi Adamnya belum ada. Terusnya, jadi manusia itu sebelum dia diciptakan tugasnya sudah ditentukan, sudah ada. Tah, ibunya gaduh putra, gaduh incu, eta murang kalih anu bade borojol teh tos gaduh tugas. Sudah punya tugas. Bayi yang lahir itu tugas besar sudah menanti. Coba mau bagaimana mendidiknya? Titipan Allah ini dititipkan kepada kita, tugasnya besar. Masa mau dididik semau kita? Ari ngadidik orang kali teh kumaha urang? Coba tugasnya besar, keurangan dijadikan apa? Anak kita itu mau dijadikan apa? So, prestasi dunia saja belum tentu sukses keurangan. Padahal Allah sudah membekali tugas yang begitu besar, yaitu khalifah. Makanya tidak bisa anak cucu kita dididik semau kita, nggak bisa. Harus dididik sesuai keinginan Allah. Kan Allah yang menitipkannya. Masa barang yang dititipkan diurus semau orang yang menjaga, masa begitu? Ya harus sesuai yang menitipkannya. Karena anak kita bukan punya kita. Jangan pernah merasa anak kita itu milik kita, jangan. Mana buktinya anak cucu bapak ibu bukan milik ibu? Mana buktinya? Kata para ulama, ketika kita mengurusnya dengan baik, kita diberi pahala, dibayar. Ada tidak orang yang dibayar mengurus barang milik sendiri? Ada tidak? Contohnya, cuci motor, yang dicuci motor sendiri, aya nu mayar. Apa motor urang? Pangna dibayar soteh kumargi mencuci motor orang lain, mah gitu. Karena mencuci motor orang lain dapat bayaran. Nih lihat, kita mengurus anak sukses, dibayar ku Allah pahala, menunjukkan ini anak bukan punya kita. Dan orang mau lain bayar mau. Terus, tak itu tugas khalifah. Tugas anak sebagai khalifah nanti secara garis besar Pak dibagi dua khalifah teh. Satu, qayyimul ibadah. Tugas khalifah itu yang pertama mendirikan peribadahan, beribadah. Dua, takmirul ard, memakmurkan bumi, gitu Pak. Jantan tugas khalifah teh dua, Bu. Ibadah sareng ngamakmurkeun bumi. Makanya di Quran dijelaskan tata cara ibadah. Dari yang personal sampai komunal sampai membangun peradaban. Tentang memakmurkan bumi juga dijelaskan bagaimana memakmurkan bumi. Di Quran ada ayat-ayat tentang ikatan manusia dengan bumi, dengan alam.
cik hubungan orang sareng alam teh kumaha. Nanti ya, ini mah sekilas info lah nya. Satu, ada hubungan ilmu bumi alam ini harus menjadi ilmu bagi kita, Pak. Dua, ada hubungan ruh, hubungan tasbih, ruhiyah. Karena alam ini bertasbih bersama kita. Kalau kita bertasbih menyembah Allah, alam juga bertasbihnya selaras, itu tabu. Makanya orang kafir, orang durhaka itu membuat jengkel alam, sehingga pohon saja tidak mau berbuah. Ya. Tapi di zaman kekhalifahan Abbasiyah dulu pernah muncul gandum, beras, kalau di kita ya, beras sebesar bawang merah. Beas hijina teh remeh sageung bawang beureum cuy. Saking adilnya peradaban Islam waktu itu sampai alam pun mengeluarkan hasil terbaiknya gitu, Bu. Kita bertasbih, alam pun bertasbih. Kalau sama-sama bertasbih selaras. Tiga, nanti khalifah itu ketika memakmurkan bumi ada hubungan cinta. Nabi pernah memandang gunung Uhud, Pak, lalu mengatakan, "Hadza Uhud, jabalun yuhibbunahu wa nuhibbuhu." Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini adalah gunung Uhud, gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya. Cintanya ke alam, ya. Makanya anak tuh dikenalkan dengan alam dari sejak kecil. Ada seorang ulama namanya Syekh Abdurrahman Al-Ashmawi, itu yang menulis tafsir dengan gaya syair balaghah bahasa Arab yang indah sekali, tinggi. Beliau ditanya kenapa bisa jadi ulama tafsir hebat begitu, ya. Lalu beliau menjawab, dulu waktu kecil pernah ditanya oleh nenek, karena neneknya mengenalkan kepada alam. Neneknya bertanya, "Nah, itu burung sedang apa?" Kata Syekh Abdurrahman kecil, "Itu burung sedang berkicau." Neneknya menjawab, "Bukan, itu burung sedang bertasbih." Nah, kata-kata neneknya itu burung sedang bertasbih, itu jadinya mental anak tuhnya. Nah, ikatan manusia dengan alam, ikatan ilmu, ikatan tasbih, ruh, ikatan cinta, mencintai alam. 4, nanti ada ikatan taskhir, menaklukkan. Ya, alam ini ditaklukkan, dieksploitasi, Pak, tapi dengan kemaslahatan. Yang terakhir itu ada hubungan keindahan. Nah, alam ini memberikan kita keindahan, jangan dirusak. Nah, itu tugas khalifah, Bu. Tos. Ternyata Bapak Ibu, dari sejaknya Nabi Adam mendapat gelar Abul Basharnya, bapaknya manusia, manusia pertama, tugas beribadah dan memakmurkan bumi itu nembe sukses di zaman Nabi Daud gitu, Pak. Nabi Daud, yaitu di Yerusalem. Ya Nabi Daud. Nabi Daud alaihissalam adalah orang pertama yang berhasil menjadi nabi sekaligus jadi raja gitu, Bu. Karena sebelum Daud tidak ada orang yang jadi nabi sekaligus jadi raja daya. Ya, dari Adam sampai Daud itu biasanya nabi dan raja itu terpisah. Bahkan tidak jarang bermusuhan. Terusnya kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, belum ada raja tuh. Al-Quran menyebutkan ada raja itu pertama ya, itu di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, rajana Namrud gitu, Bu.
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Masih itu ya si Namrud. Yusuf ke Mesir kan? Nabi Yusuf, Nabi Nung kasep teh apa? Nya ganteng bisa. Kasep nanti teu katulungan. Bapaknya kasep, tapi katulungan kene. Nabi Yusuf mah kasep nanti teu katulungan. Al-Quran hebat bu. Al-Quran itu tidak bergambar, tapi bisa menggambarkan ketampanan Yusuf. Kumaha saur Quran ketampanan Yusuf itu. Perempuan-perempuan Mesir itu kan Yusuf ke Mesirnya digoda perempuan dengannya Julaiha. Nanti diperlihatkan kepada perempuan-perempuan Mesir. Perempuan-perempuan Mesir itu melihat Yusuf sambil potong buah. Bakat tingku kasep eta peso kena panangan pak, nuktek curug, tidak terasa sakit. So setampan itu Yusuf. Itu pas ditinggal teh pak, curug kakereut teu karaos, sakit tuh kasepna. Coba bade praktek, bapak ibu. Bilih tadi tuh raos bapak cenah yang disebut kasepna teu katulungan keneh gitu. Sok bapak ka salon heula nya. Kayak wih di salon ku ibu ditinggal. Ya. Begitu muka pantun teh assalamualaikum. Wah, bapak teh glowing. Ibu bari mesek buahnya. Nah, eta upami peso kana panangan nyeri keneh. Aduh, Pak, nyeri keneh gitu. Punten pata acan jiga. Nah, Yusuf ke Mesir. Nabinya Yusuf, rajanya siapa? Raja Mesir. Hebatnya Bapak Ibu, Al-Quran tidak menyebut Fir'aun tidak. Zaman Yusuf. Al-Quran tidak sebut Fir'aun tidak. Al-Quran menyebut Fir'aun hanya di zaman Musa. Zaman Yusuf ke Mesir, tidak disebut Fir'aun. Zaman Ibrahim ke Mesir, tidak disebut Fir'aun. Dan itu penyebutan yang pas, tepat. Quran di zaman Yusuf, Quran mengkisahkan zaman Yusuf, rajanya disebut Al-Malik, raja we. Ya. Nah, setelah sekarang sudah dikaji ilmu Egyptologi, ilmu kemesiran, baru diketahui sekarang bahwa memang gelar Fir'aun itu baru ada di zaman di era New Kingdom, era kerajaan baru. New Kingdom itu didirikan oleh Fir'aun Ahmose. Lalu ada anaknya Kahmose. Dan ada cucunya Ramses. Nah, Ramses ini yang mengejar Nabi Musa ke Laut Merah, nuti kerelep. Nah, berarti kan baru di zaman Musa sedikit dari bapaknya Musa tuh. Fir'aun itu Yusuf, kan Yusuf mah uyutna Musa tuh. Zaman Yusuf belum ada istilah Fir'aun. Nah, qadarullah waktu di zaman Yusuf Mesir itu sedang dijajah oleh penjajah namanya Raja Hyksos. Mesir sedang dijajah oleh Hyksos. Mata ayah permen Hyksos. Permen Hyksos teh permen yang bentuknya itu mirip ya, dibuat mirip dengan batu-batu jamrud dari Luxor dari Mesir. Coba Bapak Ibu namanya uningannya. Mang tahun-tahun uang Hyksos namanya apa? Eta teh nami raja Hyksos. Nah, maka zaman Yusuf, nabinya Yusuf, rajanya Hyksos. Ti Yusuf ke Musa, Musa nabi, rajanya Fir'aun. Kan nyebrang lautannya. Musa kabur dari Mesir, masuk lagi ke Palestina ke sini. Ya, singkat cerita Musanya wafat, diganti oleh Yusa. Nabi Yusa anu dina surat Al-Kahfi pernah mengantar Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Eta Yusa, pemuda itu yang bawa ikan. Eta namina Yusa bin Nun. Yusa bin Nun
Orang Yahudi menyebutnya Yosua, orang Kristen nyebatna Joshua gitu. Palingan diurangnya kapungkur aya dina TV Joshua nyanyi ikan di obok-obok. Dah memang aya dalilna. Surah Al-Kahfi, Yusama nyanak lauk gitu. Ikannya kan loncat ke laut ya. Itu kan pas loncat para ulama ahli tafsir bahas kenapa loncat? Mungkin di obok-obok gitu. Dikobok loncat. Terus Yusa belum ada raja waktu itu di Palestina, di Yerusalem. Wafat Yusa bin Nun diganti oleh Nabi di Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 247. Nabi Samuel. Nah, ya. Nabi Samuel. Cek ibu teh saha Samuel. Aya di Al-Baqarah 247 Samuel. Samuel jadi nabi. Dituntut oleh Bani Israel mengangkat raja. Waktu itu yang terpilih namanya Tolut. Makanya ayatnya berbunyi wa qala lahum nabiyuhum, dan nabi mereka berkata, eta teh Samuel. Al-Baqarah 247. Innallaha qad ba'atsal lakum Toluta malikan. Sesungguhnya Allah mengutus bagi kalian Tolut sebagai raja. Tahu tah? Tolut raja, Samuel nabi gitu, Bu. Bisa we. Tolut perang sareng Jalut. Terusnya Jalut mati di tangan Nabi Daud gitu, Pak. Janten Daud teh pahlawan, margi maehan Jalut. Begitu Tolut maut, Nabi Samuel maut, Daud diangkat jadi raja, ada pahlawan. Sudah jadi raja Daud ya. Jibril turun, diangkat jadi nabi. Tuh baru sekarang ada nabi pangkatnya raja gitu, Pak. Harusnya tuh, maka Nabi Daud itu alaihi salam dulu berhasil tah Pak Bu ayeuna mah melaksanakan tugas khalifah secara sempurna, maksudnya begitu. Nabi-nabi sebelumnya juga berhasil, tapi tidak sesempurna Daud. Di zaman Daud lah ibadah dilakukan secara masif, luar biasa. Daud kan punya kitab suci ya. Nah, kitabnya namanya Zabur. Zabur teh Pak, isinya kumpulan-kumpulan syair. Jadi harus di syair-syair itu harus dibaca, didendangkan. Daud Bu, Nabi Daudnya di pasihan mukjizat, suara yang indah gitu. Sampai Nabi Muhammad saja menyebutnya seruling Daud. Kan ada sahabat Nabi Muhammad yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Pernah dengar? Nah, beliau itu Abu Musa al-Asy'ari itu enak baca Qur'annya, enak. Terus siga urang gitu Pak, urang mah norbek, nya kenor nya rebek, nya hilapan deh. Surah Al-Kafirun teu balik-balik gitu. Muih didinya. Nah, Abu Musa al-Asy'ari bagus suaranya. Lalu Nabi SAW bersabda, innaka qad utita mazamir min mazamir ahli Daud. Sungguh engkau diberikan seruling di antara serulingnya keluarga Daud. Gitu, Pak. Jantan Nabi Muhammad nyebutnya naon? Seruling. Nabi Daud tuh kalau membaca Jabur indah gitu, suara. Wah, gitu, Pak. Ketika Daud sholatnya gitu tuh, Pak. Wah, indah gitunya. Itu gunung sampai ikut bertasbih, burung-burung sampai ikut bertasbih. Dan itu ada di Quran, ada itu. Surat nama dah, surat Sod gitu, pamit lepat mah, surat Saba. Nah, Allah berfirman, ya jibal awi bima'ahu wat-thair. Hei gunung, hei burung-burung,
bertasbihlah bersama Daud. Contoh pas Nabi Daud banyak bu ibadah luar biasa pak, puas gitu. Pemandangan itu jadi legenda di mata orang Yahudi. Mata dugi ka ayeuna orang Yahudi, orang Kristen di masjid-masjid nate nyaranyi gitu. Terusnya orang Yahudi di sinagogena nyanyi, orang Kristen di gerejana nyanyi. Nah habat nyanyi. Nabi Daud kapungkur gitu salat. Nya siga urang ge ayeuna sami, urang pami salat berjamaah kan imam teh bacaanna di jaharkeun nya. Tuh. Ngan Nabi Daud mah gitu Pak, saking kuraoseunana gunung sampai ikut bertasbih, bergetar. Burung-burung pun gitu. Tak itu level ibadah Nabi Daud. Makanya Nabi SAW mengatakan sholat terbaik adalah sholat Daud. Saum terbaik juga saum Daud. Nah itu saum Muhammad. So kan Nabi Daud mah selang-selingnya. Sehari saum, sehari tidak kan begitu ya. Nabi Muhammad mah tupul untuk selang-seling. Sasasih Ramadan saum Nabi mah. Kenapa bukan saum yang terbaik? Jawabannya kata para ulama karena Daud adalah seorang raja. Raja tukang saum atuh, nya edun atuh. Karena biasanya manusia kalau jadi raja semena-mena, seenaknya biasa nama jeung-bujeng saumnya. Makanya saum seorang raja yang soleh di mata Allah luar biasa. Janten upami gaduh pamimpin soleh sigah Nabi Daud ya. Nya presiden soleh adil. Tugas khalifah nu tadi qayyimul ibadah sareng ta'mirul ard. Ibadah dan memakmurkan bumi itu akan beres. Nah, contoh di zaman Daud. Tos tabu maka nabi yang jadi raja bahasa Yahudi Mesiha gitu Pak. Nya Al-Masih teh kitu ngawitan nama Mesiha, Mesiah, Al-Masih. Sampai hari ini Yahudi menganggap Nabi Daud adalah Al-Masih. Cobi Pak, percanten tuh Bapak. Bapak juga nutup percanten Bapak ya. Dugi ka ayeuna Nabi Daud teh dianggap Al-Masih ku Yahudi ta ieu buktosna Yesim kuring gaduh sholawat Yahudi. Nya sholawat Yahudi ya. Sanes Bapak Ibu hungkul nu sok sholawatan teh. Yahudi ge sok sholawatan tah. Nya nganggo bahasa Ibrani Pak Bu. Kumaha ieu teh di aosna ti palih kanan tinggalnya. Saur Yahudi pami sholawat ya. Dugi ka ayeuna masih di aos pami salat. Teh Yahudi ge salat Pak. Sadinten 3 kali. Nah, saur Yahudi kieu Pak, pami mau sholawat ieu. Kan Bapak Ibu mah Allahumma sholli ala Muhammad gitu nya. Sholawat teh nuju tahiyat gitu. Yahudi ge sami maca. Rahimna rahmatilah kami Yahwah Allah Elohenu Tuhan kami al Yisrael immiha Israel umatmu ini wa al Yerusalem yiriha dan rahmatilah juga Yerusalem kotamu ini Beal Sion dan rahmati juga Bukit Sion miskan kevodeha tempat kudusmu Beal Malkut dan rahmatilah Malkut kerajaan Bait David keluarga Daud. Siapa Daud itu? Mesiheha Al-Masihmu gitu. Jantan Nabi Daud teh disebat Al-Masih tabuktosna itu aya lagamna ieu teh nya lagamna teh kieu rahimna Yahwah Elohenu al Israel immiha wa al Yerusalem yiriha wa al Sion miskan kebodeha wa al Malkut Bet David Mesiheha kitu. Eta amin segala Bapak. Ini ketika abi Bapak mah terkena apal. Allahumma sholli ala Muhammad we. Nah ini menurut Yahudi ya,
Menurut Yahudi, Daud itu Al-Masih. Kenapa nabi jadi raja tak gitu Al-Masih teh? Terusnya, tak ini orang ke dia. Daudnya wafat ngantunkeun diteraskeun ku putrana saha? Nabi Sulaiman. Terusnya Sulaiman alaihissalam nu engke ngabangun Masjid Aqsa janten agung gitu, Bu. Tinggal apa, Bu? Uniknya ku Nabi Daud, oh tadi tak acan beres. Ibadah tugas khalifahnya. Ibadah Nabi Daud begitu luar biasa, bertasbih bersama alam. Terus Bani Israel sadayana saroleh. Ketika Nabi Daud memakmurkan bumi, dieksplor Pak bumi, Pak. Tumbuh-tumbuhannya, kebunnya, ternaknya semua. Wah, makmur mana kerajaan Daud itu dulu ya. Pokoknya Allah tidak pernah memberikan kehebatan kerajaan seperti Daud dan kerajaan Sulaiman. Luar biasa, menguasai dunia. Begitu memakmurkan bumi, kan tadi ikatan manusia dengan alam tanya. Alam jadi ilmu, alam jadi ruhnya, ikatan tasbih ruh, cinta ditaklukkan, kemudian keindahan itu semuanya Daud temukan. Semuanya dieksplor, Pak, dimakmurkan. Pekte Daud menakan besi. Aduh, besi tuh kumahakeun ya. Datang mukjizat yang kedua. Karena satu tadi suara ya, soalnya indah gitu. Mana Afgan lewat. Pidi Aldiano ke laut Aceh. Nabi Daud indah suara. Nah, mukjizat kedua karena menak besi teas, mukjizatnya melunakkan besi. Kenapa Nabi Daud mukjizatnya melunakkan besi? Kan sedang mengerjakan tugas khalifah, memakmurkan bumi. Jantan besi lagi diolah, Pak. Kaolah besi. Membuat alat-alat dari besi. Yang waktu itu semua kerajaan-kerajaan di dunia belum mencapai teknologi seperti itu. Daud sudah gitu, Pak. Ketika Daud wafat, diganti putranya yaitu Sulaiman. Sulaiman lebih hebat lagi. Naon sareng jin dengan binatangnya. Terus pami Nabi Daud mah di WA rapat gitu. Nusumping teh Bani Israel we. Sulaiman mah Pak rapat Bani Israel, binatang, jin gitu, sarumping. Mantak dina Quran kantos Nabi Sulaiman nuju rapat burung hudhud tidak ada ya. Kata Nabi Sulaiman, "Kamana si hudhud?" gitu. Nabi Sulaiman beribadah mewarisi jaburnya Daud, bertasbih bersama alam tadi. Secara memakmurkan bumi, mewarisi ilmu melunakkan besi, dan juga Sulaiman paham bahasa binatang yang Daud tidak paham dulu, dan Sulaiman ditaati oleh jin. Itu ada alatnya. Itu alatnya cincin. Cincin dan tongkat bahasa Quran di surah Shad itu min saatun, min saah. Jantan pami Nabi Sulaiman tos cali dianggo cincina. Tongkatnya siap. Itu jin sadayana kitu, Pak. Sieun. Siga bapak uih goes. Diseuselan ku ibu. Ka mana wae wayah kieu karek balik kitu nya. Kieu bapak teh. Nah itu. Jadi jin ditaklukkan, binatang juga paham ya. Itu Sulaiman alaihissalam. Terus intinya lebih hebat ya. Berarti Sulaiman disebut Al-Masih itu. Al-Masih. Karena nabi yang menjadi raja, melanjutkan Daud bapaknya. Terus masalah muncul, Pak. Masalah muncul. Kada tadi janjina ge singkat imannya dibahas singkat. Masalah muncul ketika Sulaiman wafat alaihi salam. Sulaiman teh ngantunkeun ya, Daud tos ngantunkeun nya. Nabi Daud alaihi salam ayeuna Sulaiman alaihi salam ngantunkeun. Sepeninggal Nabi Sulaiman tidak ada lagi nabi yang menjadi raja. Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus nabi dari kalangan miskin, gitu Pak.
kurunyung tah Nabi Amos gitu. Ripuh. Cek Bani Israil teh kamana nya deui nabi teh. Sulaiman punya anak, punya. Dan jadi raja, jadi Pak. Namanya Rehabem. Rehabem itu jadi raja. Meneruskan Sulaiman. Terus pede Pak, pede tingkat tinggi, pasti orang jadi nabi gitu. Ternyata Jibril tidak kunjung datang. Teu dipilih Rehabem jadi nabi. Yang dipilih Amos. Nabi Amos. Cek Yahudi teh Bani Israil kabur. Saha nu jadi nabi? Tuh Mang Amos, anjir Mang Amos gitu. Alah gede wadul Mang Amos, piraku si Amos jadi nabi. Gitu Pak. Karena dituduh berdusta, Nabi Amos itu dipukuli gitu Pak. Tenggelan, wah digusur, disiksa gitu. Karena kalau dia nabi dipukuli tidak akan mati, pasti ditolong Allah gitu. Nabi Yesaya ngaku nabi tenggelan. Nya nabi dikoroyok sigah gitu mau tuh nabi ge tuh. Da orang biasa nabi ge. Kalau Allah tidak menghendaki untuk menolong, ya tidak tertolong sudah. Mau tuhnya ngawadul si Mang Amos mah gitu. Itu Amos, Yesaya, Hosea, Micha, Nahum, Zefanya, Habakuk, Yeremia, semuanya itu ditolak oleh Bani Israil. Kenapa ditolak? Karena Bani Israil maunya itu, harapannya Nabi itu seperti Daud, seperti Sulaiman. Nabi mah tuh cenah memakmurkan bumi, ibadah luar biasa. Eta Nabi Al-Masih juru selamat gitu Pak. Emang Amos gitu dah. Tenggelan Pak, maut. Makanya Bapak Ibu kalau baca Quran suka ada ayat-ayat Allah mengatakan Bani Israil membunuh para nabi. Pernah baca? Nah, ini masalahnya. Kan dulu saya juga tidak paham ya. Nah, nabi dibunuh kan teka hartos gitu tah. Urang mah hoyong penak jeung nabi teh nya. Ieu aya nabi dibunuh teka hartos. Masalahna sapertos kieu. Jadi yang muncul diutus seorang nabi itu tidak diterima karena mereka tidak percaya. Karena kalau nabi yang diutus itu benar harus seperti Sulaiman, harus seperti Daud. Gitu tuh nabi mah cenah. Terus apa? Itu singkat jadi panjang banyak. Tah, teruslah pokoknya mah sumping weh nabi bernama Daniel. Tah, Nabi Daniel. Itu sudah banyak nabi-nabi Bani Israil yang dibunuh. Nabi Daniel datang membawa kabar gembira gitu. Aya dina kitab Daniel. Asa aya di kitab Danielnya. Kedapnya. Wah tuh aya di mah kedap. Saur Nabi Daniel, tenang Bapak Ibu ya, Bani Israil. Bapak Ibu jadi Bani Israil. Akan ada datang lagi Al-Masih gitu Pak. Yang seperti Daud, yang seperti Sulaiman gitu Pak. Siapa itu? Nah, kata Nabi Daniel tidak disebutkan namanya. Tapi Nabi Daniel menyebut gelarnya adalah Al-Masih. Itulah Quran menyebutkan dia adalah Isa Al-Masih. Janten Pak, Nabi Isa teh taya kitab Daniel. Nabi Isa teh pami ditampi sebagai nabi dan rasul itu akan sehebat Daud, sehebat Sulaiman. So, karena mukjizatnya tinggal tos katinggalnya aya nu teu damang diusap sehat. Aya nu teu ningal diusap sehat. Gitu Pak. Aya nu maot diusap hirup deui. Eta teh pami aya sengketa gitu. Saya nu maot ya dibunuh, teu kapenak pembunuhna, digugahkeun ku Nabi Isa. Jenazah itu dibangunkan. Hudang. Gugah. Saha nu maehan di dinya? Tuh si Mang. Terus kapenak mah maot deui we moal ka pasar henteu.
maut deui we. Tapi Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati gitu Pak. Di kasus lain ada juga yang memang dihidupkan hidup we gitu. Tapi kebanyakan ada keperluan. Nah, Nabi Isa alaihissalam datang nih. Jadi tos Nabi Daniel Pak, itu mungkin puluhan tahun saja. Masuk ke era Zakaria, Yahya, Isa, tilu tah diutus langsung Nabi. Nuhijina Al-Masih. Janten kieu Pak, upami Nabi Isa teh diterima sebagaimana Daud dulunya diangkat jadi raja, suruh memimpin. Nabi Isa akan sehebat Daud, sehebat Sulaiman. Hanya saja waktu itu Yerusalem sedang dijajah oleh Romawi. Makanya Nabi Isa yang harusnya diterima itu malah dimusuhi dan menuju kacau atuh Pak. Akhirnya Zakaria dibunuh, gitu kan singkat ceritanya. Yahya dibunuh, dipenggal kepalanya. Isa juga mau dibunuh. Karena itu ditangkap kan, disalibkan. Karena itu perintah Romawinya. Nah, ketika disalibkan itulah Allah membuat skenario lain. Nabi Isa mah diselamatkan. Sampai hari ini belum wafat. Ketika nanti turun lagi ke bumi, kata Nabi Muhammad, Isa tidak menua meskipun 1 hari. Nah, waktu diangkat itu usianya 33 tahun. Saya 35, sahana pun abdi sekali. Nanti ketika turun masih 33 Nabi Isa teh. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Padahal sudah berlalu 2000 tahunnya. Nah, itu yang disebut oleh Quran, Allah memiliki banyak alam, Bu. Yang alamnya itu waktunya berbeda. Ada yang sehari di sini, sehari di sana, 50.000 tahun di sini. Ya, janten Bapak mau diajak ku malaikat ameng ka ditu sadinten tong daek. Ulah kersa, naon? Ka gading tutuka teu aya gading tutukan lagi. 50.000 tahun kemudian. Itu surah apa yang menyebutkan? Surah Al-Ma'arij ya. Al-Ma'arij teh naon? Tempat naik. Nah, tempat naiknya. Kan Nabi Muhammad Isra Mi'raj, teh Ma'arij teh nya. Naik itu bahasa Arabnya ta'ruju, mata diurang ayat taraje gitu Pak. Ibu taraje teh bahasa Arab. Mun taraje teh naon? Naik gitu tah. Ta'ruju gitu Bu. Ibu saberapa puluh tahun uningat taraje neme apal bahasa Arabnya? Tadi permen heksos neme apa? Ini taraje neme apa? Bahasa Arab teh. Mohon taraje sakapung mah dituang di taraje. Eta iwung eta. Eta iwung teh taraje. Nah, naon jadi hilap deui. Oh nya eta sehari di sana 50.000 tahun di sini. Ada juga di surah As-Sajdah ayat 5, Al-Hajj 47. Sehari di sana 1000 tahun. Nanti ada di surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfinya 1 hari saja di sana. Tapi di bumi sudah berlalu 300 tahun. Ada juga nanti di Al-Baqarah 259 tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair sama seperti Ashabul Kahfi ditidurkan. Ya. Begitu bangun ditaruh ke malaikat, "Kam labista, berapa lama kamu di sini?" Kata Nabi Uzair, "Labistu yauman aw ba'du yaum." Jawabannya sama persis dengan Ashabul Kahfi. Paling sehari atau setengah hari. Kata malaikat, balabista mi'ata amin. Kamu di sini sudah 100 tahun. Jadi ada dimensi alam waktu yang sehari di sana 100 tahun di sini. Nabi Isa ke mana, sob? Nabi Isa ke mana? Nuju di mana ayeuna? Ya kan tidak menua meskipun 1 hari. Berarti bagi Nabi Isa belum 1 hari. Dari kejadian salib itu
tahun 33 Masehi sampai sekarang 2025 Masehi. Belum 1 hari bagi Nabi Isa. Cana ke langit terus diburonnya so Palestina ya ngaburon, cana ke langit, di langit teh ruas. Alah, aing mah diburon gitu, Pak. Cek malaikatnya cai heula gitu. Namanya cai heula. Hayu cenah turun deui ka bumi. Pas ka bumi sudah berlalu 2000 tahun. Kan itu 2000 tahunnya. Dari zaman Nabi Isa, maka disebut kalender Masehi, dihitung dari Al-Masih dari zaman itu. So, berarti pami 2000 tahun kemana Nabi Isa? Nya di antara langit-langit yang Allah punya ini. Pami ka langit nu 100 tahun, sehari 100 tahun. 2000 tahun berarti tos 20 dinten. Apa cek Nabi Muhammad tidak menua meskipun 1 hari, berarti sanes kadinya. Karena 300 satu juga Ashabul Kahfi 2000 bagi 300 7 lahnya 7 dinten saminggon enten kadinya. Anu 1000 atuh. Anu 1000 tahun surah As-Sajdah tadi Al-Hajj. Kan 2000 tahun berarti 2 dinten atunya. Anu 1000 tahun mah tidak menua meskipun 1 hari. Nah, duka ka mana ya? Pokoknya Allah mempunyai alam yang sangat banyak. Cuma di kita di sini alam dunia ini 1 harinya hanya 24 jam. 1 jamnya 60 menit. 1 menitnya 60 detik. 1 detik sekali ngicep, pondok pisan di dieumannya. Tos Pak Bu, nah singkat cerita lah. Al-Masih itu datang tapi ditolak gitu Pak Bu. Gitu lah. Sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa beri informasi dulu kepada para sahabat. Ada Al-Masih terakhir gitu Pak. Nabi terakhir. Juru selamat terakhir. Kalau dia datang tuturkeun we eta. Namina Ahmad gitu. Leo si Nabi Isa teh. Dalam bahasa Nabi Isa nya orang Nazaret nganggo bahasa Aramaik, Pak. Bahasa Aramaik Bapak Ibu nih nggak? Itu bahasa Aramaik teh kumaha apanya? Bahasa Aramaik teh benten sareng Ibrani tak Aramaik mah kieu tah. Tah ieu bahasa Aramaik bahasa Nabi Isa mah dieu deui wae cek ibu teh ieu nya papareolan siga comro. Nah, ini bahasa Aramaik memang ejaan nama Nabi oleh Nabi Isa disebutnya Ahmad. Dalam bahasa Ibrani disebutnya Muhammad gitu Pak. Muhammadim. Bahasa Ibrani mah kira bahasa Ibrani dina kitab Yahudi ge aya. Tah ieu bahasa Ibrani tah mangga aos ku Bapak Ibu. Tah dina kitab Sir Hasirim, kitab Kidung Agung pasal kelima ayat 16. Ieu teh ngaosna teh hikumam taqim ve kullu Muhammadin. Ayanya disebut naminanya Zehdodi bezehrai benut Yerusalem. Tutur katanya lembut, dia bernama Muhammad yang agung. Sudah tahu mereka nama Nabi itu. Berarti sekarang Nabi Muhammad datang ya. Kejadian gua Hiro. Aya dina kitab Yahudi? Aya. Ketika Nabi Muhammad mengalami kejadian gua Hiro, sok Pak awas mangga. Ini kita orang Yahudi ya. Nih, orang awas ku abdinya. Eta aya di handap tah cara ngaosna. Benitan haseper. Seper teh kitab, buku. Dan diberikanlah buku itu kepada Asher, orang yang loyada tisefer, tidak bisa membaca. Ini kitab Yahudi ya, kitab Yesaya ya. Le Amor sambil berkata, orang yang berikan kitab itu mengatakan qara. Naon Pak? Qara. Nah, dina Yahudi mah qara nazeh, baca ini. Faya Omar, maka dia menjawab, orang yang tidak bisa baca itu menjawab,
lo yadati sefer, saya tidak bisa membaca. Coba Pak, kan iya terjemah nama tayyib. Al-Masih terakhir, Nabi terakhir yang dijanjikan itu oleh Nabi Isa. Dia tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta huruf, Nabi yang ummi. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, qara nazih, maka ia akan menjawab, lo yadati sefer, aku tidak dapat membaca. Kan kenal bapak ibunya adegan ini kenal ya. Tapi kenalnya di mana? Tina kita biasa ya, sanes. Dina hadis riwayat Imam Bukhari ayatnya di Kitabul Kaifa Badil Wahyinya, bagaimana wahyu pertama kali itu turun kepada Nabi di Gua Hiro, kurunyung Jibril, Iqra, gitu Pak. Baca. Di dia mah qara, baca. Sami. Nya, tadi dia mah qara, ieu teh qaf, ra, a, qara, baca. Iqra, cek Nabi teh, ma'an nabi qari'in, saya tidak bisa membaca. Nah, jadi disebut lo yadati sefer, saya tidak bisa baca. Dengkek gitunya. Ungap saur Nabi teh lesotkeun. Qara, baca deui. Iqra, baca. Itu bisa cek Nabi teh didengkek segala. Angger tuh bisa. 2 kali, 3 kali. Setelah 3 kali tetap tidak bisa. Kata Jibril, tuturkeun atuh abdi cenah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Cek Nabi teh lain tadi atuh jeung dungkak dengkek. Entek kitu Nabi mah nya. Ruas we nu aya dugi ke panas tiris kitu. Tos tah? Sebagai penutup ya. Nabi terakhir itu datang, juru selamat terakhir. Berarti Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad itu mengalami kejadian Gua Hiro, lalu rame di Mekah, sampai beritanya kepada Yahudi di Madinah, terus maka Yahudi di Madinah sudah kenal belum? Harusnya sudah kenal. Ini Nabi yang kami tunggu-tunggu ini. Jadi dulu kalau Nabi Muhammad itu diterima, disambut ya, sebagaimana orang Madinah menyambut Nabi, diterima oleh Yahudi, disambut oleh orang Kristen, Nabi Muhammad bakal langsung Pak terkedah repot-repot dakwah sembunyi-sembunyinya, ngetrok panto tatangi Abu Bakar heula gitu, terus Ali, terus kan terkedah gitu atuh. Tapi karena Nabi Muhammad ditolak nya, wayahna Nabi teh ripu disiksa heula di Mekah. Padahal mah calon raja eta teh. Al-Masih juru selamat terakhir, cobi. Kesempatan terakhir untuk bertobat Bani Israel. 13 tahun disiksa di Mekah. Cek Allah teh pindah Muhammad. Tuh sampeurkeun tuh. Nya, dan Nabi Muhammad mah sanes hoyong ka Madinah ngawitanana Pak. Ka Thaif. Nabi mah nya ceket di Mekah Thaif, ku orang Thaif di baledogan. Sedih Nabi teh gitu. Uwa maut, Abu Thalib kan uwa itu teh. Istri maut gitu Pak, Siti Khadijah. Sedih ku Allah teh dihibur heula Isra Mi'raj nya. Di langit kahiji penak sareng Nabi Adam, aya nyebat Nabi Ibrahim. Langit kedua aya Nabi Yusuf, langit katiluna Nabi Harun, gitu kan? Langit kaopat, nah duaan Nabi Yahya sareng Isa. Ada nu hiji mah nuju nebeng eta mah. Tak can maot. Jadi Nabi Isa nu tadi dicana ka langit teh ku Allah ditepangkeun mah sareng Nabi Muhammad. Luar biasa Pak ya. Duanana masih hidup dari beda zaman tapi pepenak. Kumaha dina riwayat hadis Nabi Isa mengatakan assalamu alayka ya akhi sholih gitu Pak. Assalamualaikum pundulur nu soleh gitu saud Nabi Isa. Nabi Muhammad ninggal ke Jibril saya. Saud Jibril teh Isa, ieu Yahya gitu. Ibna kholati, 2 anak bibi sepupuan kan. Penapa?
hijrah we Isra Mi'raj Nabi teh orang hijrah ka Madinah. Nah habat Madinah margi dina kitab Yahudi terus disebatkeun Nabi terakhir teh bakal hijrah ka Madinah. Matak Yahudi nah sarumping ka Madinah tuh arayanya. Waktu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, di Madinah aya Yahudi aya. Itulah Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, Banu Najjar. Terus Pak patarosanana nuju naon di Madinah? Nuju ngantosan Nabi terakhir. Ayeuna Nabi terakhirna sumping. Dikasih waktu oleh Allah 1 tahun. Tahun pertama di Madinah Nabi sibuk ngadamel masjid gitu, ngadamel bumi. Yahudi ningali anjir bener iya ya Nabi terakhir teh bener iya. Dia lihat bagaimana Nabi Muhammad sholat anjir malikna ka Yerusalem, kiblat pertamanya. Di Madinah tahun pertama masih kiblat pertama ka Yerusalem. Sarua jeung urang sholatna malik ka ditu. Gerakan sholatna, bacaan Quran yang mereka dengar, kisahnya di Gua Hiro, didatangi Jibril, mereka tahu namanya Muhammadin. Kirang naon deui? Terusnya nanti Nabi Muhammad punya istri dari kalangan Yahudi namanya Siti Sophia. Saur Siti Sophia, kami bangsa Yahudi dulu ketika Nabi muncul, kami tahu bahwa Nabi adalah yang kami tunggu-tunggu. Saur Siti Sophia itu. Bapakku tahu, pamanku tahu. Bapakku bertanya kepada pamanku, apakah kamu sudah lihat Nabi itu? Kata pamanku, iya. Bapakku bertanya lagi, apakah ada semua tanda-tanda kenabian? Pamanku menjawab, ya. Bapakku bertanya lagi, kata Siti Sophia, apakah betul dia Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata pamanku, iya. Maksudnya, tapi teu nampinya kalah memusuhi kan? Karena hasud, iri, dengki. Akhirnya Nabi Muhammad SAW ditolak. Pedah orang Arab gitu Pak. Dengan kejadian itu pada sudah 1 tahun berlalu nih, masuk tahun kedua di Madinah, Allah sudah murka, Allah sudah memutus rahmat. Cek Allah teken bae antepkeun Muhammad, sudah putus sekarang. Semua ibadah yang dulunya sama dibenten-bentenkeun gitu. Muhammad pindahkeun kiblat gitu. Turun surah Al-Baqarah 144. Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardoha fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Muhammad tong ka ditu deui malikna. Ka dieu malikna ya. Yahudi kan rewas deh Pak pas kiblat ngalih. Cuk Yahudi teh, "Boa edan cenah Muhammad." Tiba lagi ka dieu kiblat mah. Muhammad gelo ka ditu kiblatna. Keun antepkeun. Pokoknya Yahudi dugi ka ayeuna nya mayun keneh ka Yerusalem salatna teh. Tos teu di aku kual siga uang kuno. Dianggo jajan teu payu. Beda. Nu ditampi mah kiblat nu ayeuna teh, Masjidil Haram. Langsung tahun kedua, Muhammad jangan berpuasa seperti Yahudi. Yahudi puasa 10 Muharramnya Yom Kippur deh, hari Yom Kippur. Pasihan Ramadan gitu Pak. Kan Ramadan tahun kedua juga setelah perpindahan kiblat, syariat saum Ramadan. Sareng zakat fitri, sareng Idul Fitri. Masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah Muhammad kurban. Yahudi ke kurban. Kenapa disebut Akedah Yitzhak, pengorbanan Ishak? Karena menurut Yahudi putra Ibrahim yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, akina eta. Akina Yahudi. Surah Allah turun surat Asy-Syu'ara nya yang Nabi sudah hafal dari di Mekah. Turun lagi surah Hud, surah Muhammad nu dipeujit lain Isa, Ismail gitu.
Dia semua dilurus. Benten-benten ke. Yahudi punya hukum rajam. Pokoknya yang berzina, mau bujang, mau sudah nikah, rajam. Gitu Yahudi mah. Turun surah An-Nur. Muhammad tambah ya hukum cambuk jilid. Az-zaniyah az-zani wa zaniyatu fajlidu huma mi'ata jaldah. Jilid cambuk. Aya hukum cambuk. Terus dibenten-bentenkeun Pak, dugi ka haji. Haji na di ditu. Ya, di Masjidil Haram. Akhirnya setelah dari tahun kedua itu kita umat Islam dengan orang Yahudi jadi berbeda. Segala benten, kiblatnya beda, syariat beda. Allah sudah memutus rahmat untuk menghukum orang-orang yang terus-menerus menolak Al-Masih, terus-menerus menolak nabi-nabi Allah. Maka Allah buat fitnah gitu, Al-Masih yang palsu. Taku eta kata ribu gitu. Begitu datang Al-Masih di Yerusalem, saya Al-Masih gitu. Yahudi kata ribu gitu Pak, Kristen kata ribu, Islam mau katipu karena tahu Al-Masih nu asli mah teu kieu. Karena nanti Al-Masihud Dajjal itu akan meminta dirinya disembah. Nah kieu Al-Masih teh. Ieu mah lain Al-Masih nu asli. Gitu Pak. Jantan Al-Masihud Dajjal akan muncul berusaha semirip mungkin dengan Al-Masih yang asli. Kumaha tadi Al-Masih nu asli teh? Tugas khalifah teh nya ibadah dan memakmurkan bumi. Kitu pisan Dajjal teh teh. Ibadah ka urang gitu. Bumi dieksplor ya. Tapi mukjizat tidak bisa kan? Karena Dajjal bukan nabi. Lalu dengan cara apa mengeksplor buminya Dajjal? Dengan teknologi satelit. Mana orang Indonesia tenurut alah gempa bumi jegur gitu Pak, tsunami jeger, angin topan buas, seep kebon orang teh kitu gitu. Nunurut ya ta daek nyembah hujan gitu, subur bagikeun ta binihna pupukna sarae kan gitu. Itu dengan teknologi nanti. Kalau itu sudah terjadi, kata Nabi baca surah Al-Kahfi gitu. Terusnya, kumaha dina surah Al-Kahfi? Ashabul Kahfi itu ketika di masyarakat sudah memaksa, rajanya sudah dolim, memaksa untuk kufur, menyembah kepada selain Allah, mereka mengasingkan diri, nyalingkur ke gunung gitu Pak. Tahiji mangsama urang ge pami Dajjal tos keluar, ulah cicing di kota, reksak di kota, orang nyingkur gitu, nyalametkeun nyawa, agama, harta, turunan, akal gitu Pak. Hibduddin, hibdun nafas, hibdun nasal, hibdul mal, hibdul akal gitu. Terus lah gitu inti namanya Al-Masih teh. Jadi selama ini kita salah fokus Pak belajarnya. Ketika mempelajari Al-Masihud Dajjal, hayo dibahas teh Dajjal nah, lepat bahas Al-Masih nah. Karena kalau membahas yang asli mudah mengenali yang palsu. Gitu, itulah jawaban kenapa di Quran tidak ada bab Dajjal. Dan di Quran mah teh anu palsu. Quran mah ngajarkeun Al-Masih nu asli teh nu nembe. Al-Isa Al-Masih. Kalau kita paham apa itu Al-Masih di zaman Nabi Daud kan itu. Nya sigah tadi gampil kapaham, oh kieu Al-Masih teh berarti ke aya nu kieu tapi palsu. Ini ka hartos pisan mudah nya. Moal katipu moal. Insyaallah. Tah sakitu heula Bapak Ibunya. Nu tiasa kapihatur uyuhan atuh 8 file diterangkeun sakaligus ai Bapak Ibu mah da jenius atuh. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan motivasi beribadah kepada Allah lebih tinggi. Saya sekaligus mohon pamit Bapak Ibu karena tadi sholat Isya sudah di jamaah takdim dan sekarang harus menuju PC Pemuda Persis Soreang karena kajian pemuda di Cipetir, Petir.
ayeuna tos kedah ka ditu. Dinten sakantenan sim kuring pamit mundur, ditutup ku doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dengan begitu, kami mungkin akan menutup kajian ini. Semoga Ustaz dalam perjalanannya dilancarkan dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.